Shalom semua. Saya harap ini seperti saya sedang berbicara kepada 1.000 orang. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan ingin menyentuh setiap pribadi kepada kita. Dia ingin hadir dalam setiap hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu. Saya tahu ada setiap kita mengingini sesuatu, tapi satu saran, inginilah Tuhan lebih dari semua. Inginilah Tuhan lebih dari semua. Firman Tuhan pagi ini kita akan baca di dalam firman Tuhan di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang 26. Kita akan membacanya bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-26. Saya tahu itu seringkali sudah kita baca. Kita akan baca 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu ingin mengalami kemenangan, amin. Ingin mengalami kemerdekaan, amin. Ada satu pribadi yang bisa membantu kita, yang kita perlu pahami dan mulai kita belajar. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan sakit juga demikian. Ada orang kadang-kadang tidak tahu kenapa dalam kehidupannya tidak mengalami sebuah pertumbuhan. Karena ada roh yang mungkin kadang-kadang dalam kehidupannya itu seperti roh yang kerdil. Karena apa? Karena tidak bertumbuh dan kadang-kadang karena apa? Sakit. Saudara, kalau rohnya sakit itu tidak, atau rohnya juga terganggu. Orang yang masuk dalam gangguan roh itu ya, itu tidak mudah. Nah saudara yang dikasih, rohmu bertumbuh enggak? Makanya kadang-kadang ada yang dikatakan ya, orang itu sekalipun ya, karena dikatakan ada manusia roh, manusia jiwa, dan manusia tubuh. Nah tubuh sekalipun umurnya kita ini mungkin kalau saya yang 60. Nah saudara mungkin kalau saudara yang belum tentu roh saya umurnya juga 60. Nah mungkin atau lebih tua atau masih muda. Nah demikian juga dengan kita. Kenapa kadang-kadang kita ini kalau lihat banyak sisi, kadang-kadang ya seharusnya kalau kita ini manusia ilahi, roh Tuhan kuat dan memenuhi kehidupan kita, ya itu akan beda. Nah saudara, makanya akan ada banyak keajaiban-keajaiban terjadi dan terobosan-terobosan terjadi. Dan kedua, manusia jiwa. Manusia jiwa ini, manusia roh sudah, kalau di manusia roh ini enggak bertumbuh. Jiwa ini juga membuat tidak bertumbuh. Karena apa? Pada waktu rohnya, roh itu akan menembusi jiwa. Dan makanya karena ada buah roh, jiwa ikut. Buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan 9 buah roh. Demikian juga pada waktu ini itu membuat karakter jiwa, dan orang pasti akan melihat ya rohnya baik dan pasti ya karakternya baik. Nah seringkali ada rohnya baik menyembah dan ini, tapi tidak ada pertumbuhan, jiwanya nggak baik, karakternya parah, ya nggak ada kesaksian. Nah terus akhirnya. Nah saudara yang kasih, ini perlu hari ini mungkin ada seringkali kita ingin ada kerinduan untuk mengalami sebuah pelepasan, nggak tahu yang mau dilepaskan apanya. Ada orang berpikir apa yang mau saya lepaskan. Saudara kadang-kadang pelepasan itu tidak harus orang lain kalau saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, di sini tadi dikatakan dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-26. Demikian juga roh itu roh Tuhan, ya, membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Roh yang membantu dalam kelemahan kita. Kelemahmu di apa? Di jiwa. Lemahmu apa? Di rohmu nggak bertumbuh, nggak berbuah. Roh Tuhan yang akan membantumu. Engkau mulai bertanya kepada Tuhan, aku ini ada apa? Aku ini sakit apa?
Dan ada banyak orang ini nggak pernah mau duduk diam di hadiratnya dan duduk diam untuk mulai merenungkan. Maka firman Tuhan, kalau saudara membaca Mazmur 1 ayatnya 1 sampai seterusnya, itu akan mengajarkan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu berbuah. Rohnya berbuah, jiwanya berbuah. Ya, kadang-kadang kalau tubuhnya berbuah mekar. Ya. Nah, saudara yang kasih, saya mau katakan kepada hari ini, ya, roh itu, nah makanya ya, akan membantumu. Nah makanya kalau saudara mau ingin sebuah pelepasan, ingin sebuah kesembuhan, ingin apa aja, mulai. Rohku ini sehat enggak? Rohku ini mempunyai sebuah kerinduan untuk minta makan enggak? Rohku ini terkonek dengan ilahi enggak? Rohku ini menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus enggak? Nah kalau kita enggak menyatu dengan Bapa, dengan Putra, dan Roh Kudus gitu ya, ada nyanyian yang buatku menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, itu akan membuat kita akan tahu. Makanya banyak orang begitu banyak sekali ya sakitnya nggak tahu, dan juga nggak tahu pertumbuhannya juga nggak tahu. Dan ada banyak hal juga pertumbuhannya nggak tahu, sakitnya juga nggak tahu, dan harus bagaimana, dan menjadi stuck. Hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada kita, ya, roh itu dikatakan demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara, pentingnya memang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus sesuai firman Tuhan yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 atau 14 yang mengatakan begini. Pada waktu engkau berbahasa roh, penuhan Roh Kudus itu kan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan tandanya berbahasa roh. Dan waktu berbahasa roh dikatakan pada waktu engkau berbahasa roh, engkau sedang membangun manusia rohmu. Makanya ya pada waktu kita nggak sadar, makanya boleh mungkin tolong dibukakan ya di dalam 2 Korintus ya, Korintus 14 ayat 4 atau 2 ayat 2. Ya, di situ dikatakan kalau engkau berbahasa roh, sedang berbahasa roh, engkau sedang membangun manusia rohmu. Makanya kalau saudara malas berbahasa roh cuma kurata kesekian, dan sedang saudara berbahasa roh itu harus selalu baru. Ya, selalu baru dan membawa kita untuk kita mengerti lagi apa yang roh itu pimpin. Ada banyak orang itu kalau seringkali saya mengerti bahasa rohnya kering, hanya ngikut katakanlah begitu ada. Tapi kalau kita ini sedang berbahasa roh yang benar-benar dipimpin itu kiara pasaka sampai rohnya yang berbicara dan rohnya yang kuat. Nah itu saya katakan sekali lagi, pada waktu saudara berbahasa roh ya, dikatakan siapa berbahasa roh itu berkata-kata dengan ya tidak berkata-kata kepada manusia, dan dikatakan tetapi kepada Allah, sebab tidak seorang pun, atau pada waktu orang itu berbahasa roh dia sedang membangun manusia rohnya. Nah kalau manusia ini dibangun, dia akan membuat kita menjadi satu pribadi yang dimana kita ini akan terbangun atau menjadi kuat. Ada banyak sekali tentang roh Tuhan katakan dalam Efesus pasalnya ke-6 ayat 10. Jadi hendaklah kau kuat di dalam kekuatan kuasanya, kita menjadi kuat. Ya, makanya hari ini kalau saudara ingin kesembuhan, ingin pelepasan, mana yang akan disembuhkan, mana yang akan dilepaskan, kita harus mulai. Nah saudara, hari ini mungkin saudara tidak akan dilayani sebuah pelepasan maju, dan mungkin juga ada, saya juga tidak tahu bagaimana roh Tuhan hari ini pimpin. Tetapi kalau saudara sudah dibekali dengan sebuah kebenaran firman Tuhan, saya ini pernah dilayani pelepasan. Setelah itu hari-hari saya pelepasan sendiri. Saudara, saya ini ada banyak hal yang dulu mungkin mengganggu memori saya, mengganggu banyak hal kehidupan saya, dan saya ini punya banyak kelemahan sekali. Saya juga punya yang namanya sakit penyakit, saya juga punya yang namanya dulu maksudnya ya, hal-hal yang mengikat saya.
Dan hari itu pada waktu saya sudah melewati dilayani sebuah pelepasan, dan saya sudah dilayani dalam arti gitu ya, lahir baru. Saudara, selebihnya seringkali saya mendapatkan ayat firman Tuhan. Setelah itu ya, saya kan pernah punya kesaksian dengan kata lain. Saudara, saya ini setiap pagi atau setiap malam dibangunkan oleh Tuhan jam 2 malam. Dan saya berbahasa roh, dan berbahasa roh saya itu kadang-kadang gitu ya, dimulai jam 2 sampai jam 3. Dan kadang-kadang mulai, dan itu bertahun-tahun saya bangun pagi gitu ya, dan seringkali ada sesuatu yang baru, dan tiba-tiba saya itu bisa nangisnya macam-macam, saudara. Kadang-kadang kalau saudara tentang mempelajari satu buku gitu ya, ada ngerang kadang-kadang seperti kayak mau melahirkan satu generasi. Tapi kadang-kadang seperti saya sedang pelepasan. Saudara, saya tahu saya saat itu punya sakit penyakit yang dikatakan mah akut. Dan hari itu kalau pagi gitu ya, itu keluar seperti lendir hijau. Dan tidak enak mau makan apa aja, semua serba. Makan kangkung aja takut. Karena nanti jangan-jangan saya mencret. Makan cabai takut. Jangan-jangan nanti usus saya akan lobang. Bayangin, punya ketakutan tersendiri. Tapi hari itu tiba-tiba saya pada waktu di doa pagi dan berbahasa roh, pelepasan. Lepas sakit penyakit. Saya dulu masih ada kesaksian, masih ada saksinya, ya, ayah Steve itu ya. Dulu kalau saya makan itu pasti harus tersisa 1 jumput. Dan setiap sisa 1 jumput itu langsung percaya kenyang. Dan saudara, tiba-tiba ya saat itu ketemu ayah Steve berkata gini, kamu kalau makan kenapa nggak dihabisin? Itu harus habis. Itu nggak bisa, saudara. Sudah ngunci. Nggak bisa, dipaksa sama ayah saat itu gitu, saudara. Itu nggak bisa. Dan itu terus akhirnya makan, bukan hanya 1 jumput, nambah, saudara, makannya ya. Makanya saya hanya bilang kepada saudara, hari ini masalah saudara apa? Dan pada waktu saudara punya masalah, kalau saudara ini punya trauma, ketakutan di masa lalu, itu urusannya juga roh. Karena roh itu mendoktrin saudara, dan roh itu membuat saudara memenjara saudara. Kalau orang yang dipenjara nggak bisa. Saya ingat ayat firman Tuhan yang dikatakan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-17 ayat 3 atau 3 ayat 17, saya lupa. Di situ dikatakan begini, Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Amin. Nah, kalau saudara, Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Allah, dalam hidupku ada roh Allah. Dan saya katakan pada waktu saya mengatakan seperti itu, saya akan alami kemerdekaan. Ada banyak ketakutan, trauma di saat itu. Saya ngomongin di saat saya berdoa, di dalam nama Yesus, saya yang khawatir. Saudara, mau makan aja khawatir. Repot kan? Apa aja saya pikirin. Saya emah itu bukan karena saya gak bisa makan. Saya makan, dibilang supaya makan teratur ya, makan teratur supaya kamu sembuh. Suatu waktu saya ketemu dengan seorang dokter dari Jerman. Dia katakan begini, ya saudara, kamu kalau tidur sakit enggak? Sakit, bohong. Saya saudara, ini ya saya ngomong apa adanya, mungkin benar, bohong gitu. Digebrak saya, saudara. Loh, ini saya mau ke dokter, saya pikir dokternya baik-baik, dokternya udah agak tua. Dan ini terus karena kan pertama ditanya, kamu sakit apa? Sakit mah. Kenapa mahnya? Kamu malas makan? Enggak, rajin makan 3 hari ya. Terus akhirnya jadi gimana sakitnya? Ya sakit, nyeri, pokoknya pedih lah mah gitu ya. Terus akhirnya jadi sakitnya sepanjang ini sakit ya, kalau ini pasti sakit. Terus kalau tidur kamu sakit enggak? Sakit. Bohong. Wah, saudara bayangkan datang ke dokter, dokternya seperti itu, dan saya bersyukur ternyata dokternya anak Tuhan. Dan dia katakan ya, kamu sebenarnya mah itu adalah kamu terlalu khawatir, kamu sakit hanya mikir gitu. Waduh, saudara, itu digebrak dan hari itu dalam hati saya tidak akan ke dokter. Karena dokter yang dibilang itu paling canggih karena dia dari Jerman.
ya, dan karena itu misionaris gitu ya, dan saya pikir wah bagus lah, semua ngomong bagus, rekomendasinya bagus dan nggak ada yang enggak, pasti sembuh Bu. Dan saya nggak diobatin, hanya digebrak, dimarahin ya, dan hari itu saya berkomitmen saya tidak akan ke dokter, mau dokter apapun nggak akan ke dokter. Dan saudara yang kasih, tapi hari itu membuat saya sembuh. Dan saya katakan, apa ya, kok dia ngomong cuma pikiranmu, kamu terlalu khawatir, kamu baca firman Tuhan gak? Gitu. Wah, saudara, saya membaca firman Tuhan, tapi saya hanya menyelesaikan untuk membaca. Dan ini warning buat kita semua. Kalau kita mungkin, saya gak tahu, Bapak Ibu mungkin ngalamin seperti itu. Tapi hari itu Tuhan akhirnya pada waktu saya mulai terus membaca firman Tuhan dan renungkan, dan tiba-tiba Tuhan bilang Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Tapi bagaimana? Kepenuhan roh. Mari engkau minta kepenuhan roh, dan roh itulah yang akan membantu. Bayangin saudara, kadang-kadang saya itu berbahasa roh, bisa bersaut-sautan dengan orang. Bersaut-sautan dengan orang yang dengan kata lain yang memang tingkatannya benar-benar bahasa roh. Kita ngomong, oh nama sih dia, saya ngomong gitu. Akhirnya saudara, satu orang itu ngomong, terus saudara dikatakan, hari itu ada yang datang ya, ternyata dari Norwegia ya. Nah saudara itu datang, wah pengkhotbah kita hari ini luar biasa, mengerti bahasa kita. Dan dia seperti sudah dikhotbahin, karena kami berdua bersaut-sautan sedang khotbah, tapi kami sebenarnya nggak khotbah, kami berbahasa roh. Saudara, makanya saya katakan, dimulai dari gimana supaya engkau tahu bahwa engkau akan dipimpin oleh roh, dan roh itu akan membantu. Engkau harus kepenuhan roh Allah, dan engkau harus minta, dan engkau berkata, Tuhan penuhi aku. Dan setiap kita yang sudah lahir baru memang sudah diberikan Roh Kudus, tetapi untuk penuhi itu adalah terus minta, dan sampai engkau punya karunia Roh Kudus, dan sampai engkau bergaul dan tahu itu kepenuhan Roh Kudus. Dan pada waktu engkau kepenuhan Roh Kudus, dan pada waktu itu aktifkan setiap hari pada waktu engkau bersekutu. Dan dia itu akan menjadi roh yang akan mendidikmu, dan roh yang menjadi sahabatmu, penolongmu, yang akan mengajari banyak dan menolong banyak hal. Dia akan kuat. Saudara, tiba-tiba seperti yang saya katakan, akan ngajarin saudara pelepasan. Dan tiba-tiba saudara akan mulai pelepasan. Saudara, saya banyak kesaksian. Kalau saya ngomongin kesaksian saya, mungkin saya tidak akan selesai dalam 6 jam atau 7 jam. Mulai dari bagaimana roh itu memimpin, sampai mungkin saya punya kesaksian ke hidup saya. Saya nggak pakai orang lain. Kalau orang lain kan saudara nggak lihat. Saya ini ya sembuh dalam banyak hal karena pelayanan pelepasan pada waktu roh. Saudara, saya pemarah. Kalau orang sekarang melihat saya, dengan kata lain berkata bahwa wah Bu Puji itu baik, lemah lembut. 30 tahun yang lalu saudara gak ketemu saya. Ada beberapa yang sudah ketemu dengan saya 30 tahun yang lalu. Saya ngajak berbahasa roh di menara. Kalau mereka tidak ngomong hurrapak, dan tidak kuat, dan tidak mencak-mencak atau tidak loncat-loncat, saya akan tonjok das. Kalau enggak kaplok pak. Saudara ya, itu saya. Dan kadang-kadang bisa marahin orang. Kalau orang itu belum berubah, dia akan saya kejar. Bayangin saudara ya, itu ada yang jadi, tapi juga ada yang kepahitan. Ya kan? Ada yang jadi dan ada yang kepahitan. Pilihan, ya kan? Yang jadi benar-benar wah militan. Yang jadi benar-benar wah. Ya. Salah satunya mungkin saudara tahu ya, Ibu Teresia yang sekarang ada di Care. Itu dari Katolik dulunya. Terus akhirnya dia juga banyak hal yang dia pelajari, dan saya minta dalam banyak hal lah untuk dia itu. Nah dulu itu saya itu karena gembala masih muda, belum menikah, trend center. Jadi kalau saya pakai rambut pendek bonding, semuanya anak remaja rambut pendek bonding semua. Jadi kayak bebek. Saya di depan, semuanya di belakang saya akan ngikutin. Terus akhirnya ada lagi ya sebuah pasukan elit lah sekarang. Nah, saudara, yang kedua kalau saya pakai rompi, semua akan pakai rompi. Mereka banyak belajar. Terus akhirnya saudara, itu yang menular istilahnya. Ya, karena apa? Meradiasi.
Nah saudara yang kasih, saya hanya mau bilang kepada kita semua hari ini, kalau saudara itu mulai ingin mengalami kemerdekaan, harus dimulai dengan Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Karena merdeka kalau saudara tahu mungkin bukan di roh atau di jiwa. Dan saudara nanti kalau saudara itu mulai tahu tentang roh saudara minta kepenuhan roh Allah. Dan kepenuhan roh Allah itu membuat saudara akan terus bergaul dan bergaul. Bukan hanya hari ini kepenuhan langsung, besok bim salabim langsung semuanya pulih. Enggak saudara. Saudara menjadi kuat itu latihan. Saya bersyukur saya itu berkali-kali ada di tempat yang selalu dekatnya Kodim. Dulu pas waktu saya masih sekolah dan lahir baru itu di sebelah saya itu ada Kodim yang tiap hari saya dengar latihan. Wow, pagi itu ya, setiap jam 4 mereka berlatih gini-gini dan mereka akan jalan wah dan tiba-tiba Roh Kudus dengan mereka yang tentara secara ini latihan. Kalau engkau menamakan dirimu tentara Kristus, kalau enggak latih dirimu, gimana engkau akan menjadi kuat? Ada banyak orang kepengen kepenuhan roh Allah terus hari ini semua bablas semua, itu tolak angin saudara. Tolak angin aja nggak seperti gitu ya, minum hari ini langsung bablas anginnya ya. Tapi kalau kita ini kepenuhan roh Allah, dia akan menyatu dengan roh kita dan membersihkan roh-roh yang api-api asing itu, roh-roh asing, roh melo, roh mengasihani diri ya, roh takut, roh khawatir, roh apa aja di situ. Roh-roh itu kalau saudara saya melakukan peperangan rohani, dengan kata lain ya, dikatakan struktur roh Allah gitu ya, struktur roh. Dengan kata lain kita mulai dari tahu peperangan kita bukan melawan darah dan daging, dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-15 sekitar itu. Dan kita tahu kalau kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan roh-roh. Roh itu apa? Roh-roh itu punya tingkatan dan dimulai dari kecil. Roh kesombongan, roh kemarahan, sampai roh orang kuat, dan sampai mulai roh yang sampai penghulu di udara, penguasa di udara. Ya, nah kalau sudah mulai roh di bawah ini jutaan, roh kemarahan, roh kesombongan. Nah roh ini biasa mungkin kadang-kadang bisa masuk kepada sifat orang atau dengan kata lain. Tapi kalau roh ini sudah kuat itu sudah menjadi raksasa. Dan akhirnya apa? Raksasamu kemarahan, karena udah gede. Raksasamu apa? Kekhawatiran. Raksasamu apa? Ketakutan. Dan kalau saudara nggak bangun manusia roh saudara, dan saudara tidak tidak pedulikan dan itu saudara anggap biasa, nggak bisa. Tapi kalau saudara mau berkata bahwa Tuhan, aku mau bahwa menghabisi itu. Saudara, saya bukannya nggak sombong, saya punya kesombongan elit. Iya, saya katakan ini. Ada orang itu dibilang begini. Ada orang sombong karena ya memang mungkin dikatakan karena kaya, karena pintar kan. Ada orang yang udah miskin sombong, udah jelek sombong. Karena apa? Terbelenggu. Untuk melihat, menutupi banyak hal itu menjadi sombong. Pura-pura pura-pura istilahnya saudara itu ya, jaim. Menjaga banget. Tapi sebenarnya di sini apa? Menutup diri. Dan tidak mau belajar, tidak mau ditegur. Tidak mau menerima masukan. Tertutup. Dan kita pikir itu adalah baik. Nah saudara yang kasih, ada banyak lagi. Sombong itu jenisnya macam-macam. Sombong elit ya seperti tadi. Ada memang nyata-nyata sombong. Memang lu berani sama gua, nah itu sombong kelihatan. Ya kamu siapa? Saya nggak bisa. Atau dengan pak suaranya gede. Wah nih, sombong banget, dia kuat dan dia merasa berkuasa. Ya saudara yang kasih, saya hanya mau katakan, mari kau belajar, mari kita semua belajar roh-roh ini tadi. Dan kalau saudara nggak punya roh yang kuat, manusia rohmu, hari-hari itu engkau kayak ada di padang gurun terus saja. Satunya roh mengasihani diri, tuing. Ya, semalam saya ngajar pujian penyembahan. Saya pulang dari Bima sekitar jam 1 dan ini habis 1 siang ya. Terus akhirnya mendarat. Terus akhirnya saya istirahat sebentar cuma 1 jam. Terus saya ngajar
gereja dan pujian penyembahan. Dan saya tahu ya musiknya ting tong ada pujian penyembahan. Dan yang main tuh anak yang baru SMK lah. Ya gak apa-apa, tapi ya terus yang nyanyi ya balapan antara saya dengan dia, dengan satu yang pin. Ini ngajar pujian penyembahan. Gak nembus lah saudara. Apanya yang mau secara ini. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong, kalau engkau lakukan pujian penyembahan, ya, itu pujian penyembahan mungkin banyak orang melalui musik, iya oke. Dan mungkin suara yang bagus, iya oke. Tapi ada yang kita perlu tahu, pujian penyembahan itu sebenarnya pada waktu engkau tahu nyanyi seperti apapun, engkau punya hati yang memiliki kepada Tuhan, engkau menyembah, alasan engkau menyembah apa? Saya suruh ngajarin untuk dari tingkat yang basic, dan Tuhan membukakan di Mazmur 103. Dan situ pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan pada waktu saya mengajak untuk supaya mereka memuji, dimulai dari hatimu. Hatimu di dalam Mazmur 103 itu ditemukan pujian yang banyak sekali. Ya, ada menyadap sejauh timur dari barat, itu juga ada di Mazmur 103. Dan ada yang ku bersyukur padamu sebab engkau baik, itu Mazmur 103. Dan saya katakan, hatimu seperti apa engkau? Pertama engkau mengagumi yang engkau sembah enggak? Dan pada waktu itu setelah itu makanya sekarang saya masuk kepada jiwa. Tadi roh. Saudara, saya ini kalau khotbah cerita, kalau saudara nggak ngikutin nanti mana ini tadi yang mana ya. Nah setelah itu jiwa, saya katakan kalau roh tadi saudara harus punya manusia roh yang kuat, dan saudara mulai bangun manusia roh, kenali roh-roh yang ada dalam hidup saudara, dan saudara ini mulai langsung kadang-kadang praktek. Ya saudara mulai seperti yang saya katakan itu pelepasan apa yang mengikat di rohmu. Saya tahu ada kebenaran diri sendiri. Saya punya trauma-trauma, dan itulah saya katakan di roh saya katakan mungkin roh-roh yang terus menginggap dan menguasai alam bawah sadar saya. Dan akhirnya masuk kepada jiwa. Jiwa itu harus diomongin, hai jiwaku pujilah Tuhan. Dan kalau saudara nggak ngomong tentang kepada jiwa saudara, Daud adalah seorang yang kuat di dalam pujian penyembahan, dan orang yang kuat juga dalam peperangan. Ya, dan hari itu ya Daud mengajarkan dan mengomongin dan bilang ya, jiwa ini perlu ngomongin, dan saudara latih, hai jiwaku pujilah Tuhan. Saudara, ada orang saya ngomong juga kemarin ya, ada orang saya ajak nyanyi, dan kebanyakan kadang-kadang kan kita ini mendengar, yang nyanyi bagus, menikmati. Dan terus setelah itu menikmati, dan jiwanya ini pikiran kita melalang buana ke sana. Saya ini seringkali kalau bertemu dengan orang dan ngajak pujian penyembahan, saya melihat sebuah tabrakan yang terjadi. Ya bisa lo ngomong gini ya, sama ada nyanyian terus kemudian besar dan ajaiblah karyamu gitu ya. Wah, bagus suaranya saudara ya. Terus akhirnya ya besar. Kalau saudara nggak menyanyi secara roh, jiwa dan tubuh, suara saudara nyanyi bagus, tapi pikiran saudara tiba-tiba besar dan ajaiblah karyamu. Hari ini setelah ibadah saya akan pergi. Itu pikiran saudara tentang besar dan ajaiblah karyamu. Selesai jam berapa? Saya akan punya janjian jam 12. Itu pikiran saudara. Tapi kalau saudara itu sedang nyanyi di roh, jiwa dan tubuh, besar dan ajaiblah karyamu. Aku tahu keajaibanmu itu sudah ku alami dalam hidupku. Tapi kalau saudara itu sedang enggak, saudara nyanyi layaklah, saudara tiba-tiba saudara ngomong nyanyi layaklah, di pikiran dia saudara ngomong begini, ngomong tiba-tiba jam 7 nanti saya makan bareng. Ya itu makanya kalau engkau nggak menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan rohmu nggak, roh, jiwa dan tubuhmu nggak connect. Tubuhmu di sini, jiwamu terbelah di rumah, dan ya sekarang ada rohmu itu dengan rohmu tidak terkonek dengan yang Tuhan ilahi. Jadi manusia terbagi-bagi ya seperti itu. Makanya saya stop. Kalian sedang nyanyi, saya ngomong gitu. Kalian sedang memuji Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya minta tahu
Tuhan, dan saya mau menyanyi dengan engkau dengan sungguh-sungguh, mengajak engkau menyanyi dengan sungguh-sungguh. Makanya Daud hari itu berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Dia ngomong, muji Tuhan itu apa kebesarannya, keajaibannya banyak sekali. Kalau saudara membaca Mazmur 103 itu, renungkan baik-baik. Saudara, apalagi kalau saudara mengikuti kita yang sudah dibawa kepada kegerakan lawatan yang terdahsyat hari ini, kalau saudara nggak ngikutin dan apalagi nggak punya basic, itu akan membuat saudara nggak akan bisa nikmatin. Dan apa sih ini? Nyanyian saya aja, ini kan tadi ada pemimpin pujian nyanyikan lagu Sumpah Holy Forever, punyanya siapa namanya, dikatakan supranatural. Saya itu menikmati, saya tadi di sini, wow. Dan itu saya ngomongin kepada jiwa saya, mari puji, hidupi, mari puji sampai kau menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu nyanyian dahsyat. Dan engkau, saudara, saya masih mengambang, masih belum. Tuhan tolong lagi sampai itu kuat, bam. Coba kalau semuanya melakukan dengan powerful dan mengerti yang sedang engkau lakukan, engkau akan menyanyi dengan ajaib dan engkau akan menjadi orang yang menerobosi banyak hal. Saudara, saya menyanyi hanya besar dan ajaiblah karyamu. Saya katakan, saya melihat kebesaran-Mu yang kualami dalam hidupku, dan aku punya Tuhan yang besar, tak kuragukan lagi dalam segala perkara dan dalam segala keadaan. Dan terus akhirnya saya lihat ajaib. Aku mengalami keajaiban bersama dengan engkau. Aku punya Tuhan yang ajaib, menyatu hingga akhirnya roh jiwa saudara itu menyatu. Itu powerful. Dan saya pada waktu kemarin mengajar seperti itu, tiba-tiba Tuhan ingatkan, banyak orang jiwanya ya nggak bertumbuh, tahu firman Tuhan, punya pengejaran kelihatannya. Saudara, pengejaran itu ada orang nangkepnya pengejarannya ingin melakukan proseduralnya atau ingin melakukan, kalau itu adalah bahasa, ini adalah bahasa kita itu hanya melakukan ritualnya. Ada orang itu seperti melakukan ritualnya ya, pokoknya habis gini ya. Semuanya saudara, SMA itu bagus kalau saudara hanya melakukan ritualnya. Kok udah pokoknya selesai 10 menit. Itu ritual. Tetapi kalau saudara powerful, tahu melakukan SMA, dahsyat. Makanya basic saudara harus tahu. Kenapa kita melakukan itu? Lo perang dengan 10 menit atau perang dengan atau melakukan hal itu dengan 10 menit tapi powerful. Saudara cuma menurut. Saudara, saya ini kalau lagi ini ya, ini kan kita pernah ya, saya ini pimpin KKR 6.000 saat itu. Sayangnya saudara, saya nggak mau pelepasan saya roboh gitu, enggak saudara. Hari itu saya cuma saya hanya di mimbar, saya katakan pelepasan hari ini roh akan menerpamu, bam. Terus tiba-tiba saya tahu di engkau yang baju kuning dan engkau akan dilepaskan hari ini, berdiri, bam. Saudara, itu namanya dengan pelayanan roh. Saudara, kalau ini itu saya kalau saudara itu benar-benar mengaktifkan, saudara ini punya malaikat, yes, aktif. Makanya kalau seumpama saya lakukan peperangan barusan waktu bulan lalu ya, saya ke Amerika. Orang pasukan Amerika bilang bahwa kami ini pelayanan atau peperangan rohani biasanya cuma mungkin matok di depan, atau mungkin juga sudah ini lakukan tindakan udah kemenangan. Perangnya belum tahu perang. Saya gak puas saudara. Saya ini melakukan sampai masuk, bam, ya istilahnya kita tahu bahwa Freemason gitu ya. Kita masuk sampai tahu itu maliganya, sampai tahu tempat mual. Tapi hari itu yang Turkanya sudah tahu saya itu sedang lakukan. Setiap dia ngomong gini, kamu jangan gini, nggak punya kuasa. Dia bilang, ya sudah. Ibu itu punya bala pasukan mungkin banyak. Dia cuma gini aja saudara ya. Ya, saya hanya bilang kepada saudara, roh, pelayanan roh.
Saudara, kalau saudara itu orang yang aktif, saudara diikuti dengan bala pasukan malaikat, dan saudara juga bisa memerintah bala pasukan malaikat yang sangat banyak itu. Pam, pam. Dan ada banyak orang ya, aku aktifkan tapi nggak tahu yang diaktifkan itu apa. Pelajari malaikat, saudara. Dulu di sini tulisan malaikat tuh banyak. Pelajari banyak hal yang apa gerak-gerakannya. Kalau saudara mulai belajar lah, search di Google malaikat. Wah, saudara mulai kenalin. Oh, dulu itu malaikat Daud, malaikatnya Elia, malaikatnya Samuel gitu ya. Saudara mulai ngerti. Dan tiba-tiba saudara saat itu, saudara mungkin sedang peperangan kayaknya Daud. Yes, terkonek ilah dengan Tuhan dulu, terus rasanya gitu, terus tiba-tiba ngeliat, bam, diperintahkan. Tapi kalau saudara ini, saya perintahkan, gitu. Yang saudara perintahkan itu siapa? Ya, tapi gini. Kalau saudara tahu, saya perintahkan, powernya beda. Hari ini nggak ngelakukan doa pelepasan, saudara masuk datang satu-satu nggak. Saya ngasih kuncinya. Karena kalau saudara saya ini ke kemana aja banyak ngasih kuncinya. Supaya banyak orang gak akan cari Bu Puji. Kalau semuanya cari Bu Puji, saya yakin ada benjolan di sini gimana doanya. Saudara punya kuasa. Amin, ngomong ke saudara, saya punya kuasa. Saya punya kuasa. Saya dipenuhi Roh Allah. Saya diurapi Tuhan. Amin. Kuncinya tangkap, pelajari, renungkan baik-baik. Kalau semua ini jadi orang yang bisa pelepasan sendiri dan melepaskan orang lain, wah saya tiba-tiba jalannya enak saudara, ya, nggak punya beban berat, ya. Karena apa? Enak. Saya ini orang yang seringkali saya katakan saya kasih kuncinya. Mari kita belajar. Tetapi mungkin caraku dengan caramu mungkin sedikit ini. Amati, tiru, multiplikasi. Tapi engkau bukan hanya niru yang sekali lagi ya, bukan niru yang proseduralnya atau niru yang kalau saya seringkali katakan untuk saudara itu kadang-kadang niru yang hanya melakukan ritualnya. Apa ya kalau ritual itu bahasanya? Ya udah, puterin rumah, puterin rumah sudah dapat jempol. Tapi kalau saudara muterin rumah dengan powerful beda. Seperti firman-Mu yang Kau katakan dalam Wahyu bahwa selagi ada minyak dan anggur tidak ada yang menjual. Rumahku dalam jaminan-Mu yang sempurna, powerful, ada perlindungan Tuhan yang berlapis-lapis, dan Mazmur 91 Kau genapkan atas rumahku. Tapi kalau saudara sibuk dengan garam atau kecap, saudara kan saya itu punya peperangan rohani di Makassar. Jadi ngomong, manggil saya oma, grandma, manggil omanya grandmother gitu ya. Terus akhirnya ngomong saya oma. Tapi engkau ngerti dasarnya. Kenapa engkau mengurapi rumah? Firman-Nya berkata apa? Dan ini banyak orang tidak tahu. Dan makanya saya pusing kalau saya sedang keliling kepada pasukan, terus akhirnya semua pasukan itu ada yang lama, ada yang baru. Ada yang ngomong, kata Ibu Puji, ya, kita kalau doling di ini itu nggak boleh pakai ini. Terus satunya lagi, kata Ibu Email, ya, kalau gini, wah bertentangan saudara. Lah kok ini satu perguruan aja kok bertentangan sih? Saya sampai ngomong gini, ya apa sih, saya akan datang, saya ngobrol saja. Saya mau ngobrol dengan kalian. Jangan engkau disesatkan dan disibukkan dengan namanya, tapi kau tahu firman Tuhan. Dan engkau ngerti basicnya. Saya akan mulai ngajari dari basic, akhirnya dari dasar. Dan dia ngomong, lah kuburan ya tiba-tiba diurapi dengan minyak dan anggur. Berarti kuburannya itu enggak bayangkanlah saudara ya, wah macam-macam. Itu karena seluruhnya harus diurapi dengan minyak dan anggur hari itu. Baca itu, kalau itu zamannya saya kaplok saudara. Tapi karena saya nggak mungkin hari itu, saya dengar dulu, saya ngajar dan saya akan duduk kalian semuanya, dengar, pasang telinga baik-baik, buka hatimu, kuncinya buka hatimu. Seperti Paulus itu kalau ngajar seringkali kau yang kau kehendaki, kau punya mata hati yang terang dan punya pengenalan yang benar.
Kalau nggak ada dua itu dan hal itu membuat orang itu sibuk dengan yang namanya prosedural atau mungkin ritualnya. Gak salah, tetapi detik engkau tiba-tiba untuk disuruh melakukan yang tepat, itu hanya alat kapan aja bisa berubah. Hari ini tiba-tiba hanya tepung aja, kenapa? Seumpama gitu ya. Tapi nggak salah, tepung sama kecap dikasih telur beda. Ya kan namanya anak umur 7 TKB ya. Dan semangat, tapi kalau Doling kalau nggak diajak itu pasti nangis, saudara. Kalau saya ke sana jadi nggak masuk kelas. Karena apa? Ikut Oma Doling. Ya. Dan tapi ya itu selalu menyebut 7 ya, dulu pertamanya karena mamanya tahu kalau ngaduk tepung dikasih telur. Dan dulu pernah ngomong kepada saya kecap, saya datang kedua kali lupa juga 1 telur. Oh bagus ya, diaduk jadi kue. Ya. Itu intermezzo. Makanya saya katakan sekali lagi kepada saudara, hari ini saudara, rohmu, kalau engkau berurusan dengan roh, engkau harus punya manusia roh yang kuat. Dan engkau bergaul dan mulai katakan engkau sedang bermasalah apa dengan roh itu? Kesombongan, ya, kekerdilan. Apa yang bermasalah dengan rohmu? Engkau pelepasan. Dan saya ini berulang-ulang kalau lagi nih, hari-hari kadang-kadang saya aja mulai stuck. Saya mungkin ada memberontaknya, ada yang tidak sepakatnya. Kadang-kadang kan pemimpin ini kelihatannya oke, tapi ya Tuhan tahu hati. Saya nggak mau munafik. Ya saya ini punya banyak hal yang harus saya bereskan. Ya, dan itulah roh. Dan Tuhan roh apa ini? Roh delay, roh apa namanya kita nih ya istilahnya pemotong destiny, dan banyak roh yang ini. Roh delay itu sudah menunda, saudara ya, dan membuat gini. Kalau saudara sering menunda dan itu membuat delay itu nggak enak. Saya itu mau pergi ke Kendari ya dari jam 2 sampai naik pesawat jam 12 malam. Delay gak enak. Wah. Terus Tuhan tuh mau ngajari, ingat, sebuah delay gak enak. Dan akhirnya ya kelihatannya memang sampai, tapi sudah banyak hal yang orangnya mengajak pertemuan jam 7, sudah pesan restoran, ya bisa. Tapi saya akan tetap menerobos dan melakukan perang. Saya tahu kehadiran saya akhirnya juga mengedilkan banyak hal. Nah saudara yang kasih, kalau saudara kena roh seperti itu bagaimana? Saudara akan tetap, ya sudahlah, delay, stay. Dan saudara gak bisa melihat yang ke sana, sebuah terobosan roh. Dan jiwa saudara ini seringkali ngopo, hai puji-pujilah Tuhan, namanya udah puji. Muji Tuhan seringkali harus ngomong, bangun, hai puji, engkau tahu kuasa Tuhan ada dahsyat. Pujilah Tuhan dan lakukan hal-hal yang ajaib. Saudara ngomongin. Saya bukan seorang yang rajin, kelihatannya setia ngomong. Jangan bodoh, jadilah cerdas. Jadilah cerdas, jadilah cerdas, jadilah kuat. Ada banyak orang kan ngomong, Bu Puji itu makan apa ya? Ya semalam saya kan 3 hari, 4 hari ke Bima. Ajaib saudara. Saya terakhir habis KKR, kan KKR itu pertama kali ada di di Kodim, dan saudara orang ke Kodimnya dan dimnya Arek Malang, wah ya. Jadi makanya kita habis KKR pulang kemarin ya dikawal dengan yang namanya pengawalan, masuk langsung gampang, semua dilewatin. Ya lewat mau pemeriksaan apapun lewat langsung VVIP. Di VVIP situ ketemu ya bupati, wali kota, maksudnya bupati satu provinsi di Bima, di NTB. Saudara, satu hal yang tiba-tiba saya lewatin dan alamin, dan terus akhirnya pulang. Terus mungkin banyak orang, kuat banget ya. Saya naik ke sini ternyata, wah ibu baru pulang, bukan baru sekarang, baru tidur enggak. Kemarin begitu sudah darat, terus akhirnya 1 jam istirahat dikit, terus akhirnya sudah mulai sampai malam jam 11 ya. Terus hari ini ya, terus saya katakan, ada orang dibilang, ibu kuat banget ya, makan apa? Makananku ya. Makan apa kita menentukan itu.
Kalau hari-hari saudara makan gorengan, ya kolesterol. Kalau tiap hari ya makan yang berbobot atau dengan kata lain yang membuat tubuh saudara kuat. Tapi bukan itu hanya tubuh. Makanan rohmu apa? Penyembahan, mengucap syukur, atau makanan pengeluhan, khawatir, takut. Hari-hari engkau ada menu-menu yang bisa engkau pilih. Menu roh, menu jiwamu itu ada setiap hari engkau mau masak apa. Makanya pada waktu mimpi ada ilmu memasak. Engkau tiap hari itu mau masak apa? Masak untuk jiwamu. Jiwamu selalu bersyukur, jiwamu selalu bersuka cita, jiwamu ya bertumbuh. Masak apa? Menu-menu itu ada. Ya, oh hari ini mau masak menu khawatir, ya, menu takut. Jadi seperti itu. Menu nggak mau belajar dan nggak mau terima benteng. Ya, makanya hari ini itu cara pelepasan. Jadi saya tidak memanggil saudara, saya lepasin, lepas. Saudara saya nggak tahu lepasnya, saudara satu-satu repot. Kalau saudara diterawang, oh ini kekuatannya di roh, ini kekuatannya jiwanya terlalu khawatir, ini rohnya kerdil, gini. Wah, nah tapi itu ada di alarm di hidup kita. Makanya hari ini saya hanya bilang kepada saudara, saya tidak lakukan pelepasan, tapi saudara, pertama, engkau akan direndam oleh roh dan engkau berkata, penuhi aku dengan rohmu, penuhi aku dengan rohmu. Ada 7 roh Allah, roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Roh pengertian itu kalau saudara seringkali ingin dimengerti, mintalah roh pengertian supaya saudara tidak hanya mau untuk dimengerti oleh orang, tapi mengerti banyak orang. Roh pengenalan, engkau akan kenal. Itu bukan hanya karena suara, tapi kenal kedipan, kenal lirikan, kenal ya banyak hal. Dan kenal Tuhan nggak harus mengatakan sesuatu yang kayak halilintar baru saudara oh Tuhan kaget. Tapi saudara tiba-tiba dengan Tuhan kenal. Hari ini Tuhan gak suka banget seumpama saudara tiba-tiba mungkin sedang makan yang kacau, Tuhan keleng-keleng, kamu hari ini makananmu parah ya. Nah saudara, mari setiap saudara hari ini sedang diperhadapkan oleh Tuhan dengan cara seperti apa. Kalau saudara punya asam urat, ya kolesterol, darah tinggi ingin dilepaskan, mulai dari roh. Makanan roh saudara ini apa kuat enggak? Terus mulai kedua jiwa saudara ini kan hari-hari apa khawatir, takut. Dan saya ini ngerti kok. Saya ini kalau lagi beberapa kambuh pernah ada gitu, kolesterol. Terus mungkin darah tinggi, darah ini. Saya ini bukan orang yang sebenarnya darah tinggi, darah rendah seharusnya. Tapi pernah. Dan tiba-tiba dia ngomong cuma, dokter ngomong, obatnya cuma istirahat. Saya juga tahu obatnya cuma di dalam hadirat Tuhan. Engkau ngomong, Tuhan jadilah tenang. Kan firman berkata, jadilah tenang. Firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Petrus 4 ayat 7 dia mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Lu kalau engkau tenang dengan mau berdoa, berdoanya itu bagus saudara. Doanya itu tepat dan doanya itu membuat saudara doa dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak tenang sudah pokoknya dengar gini doa, Tuhan berkatin, oh udah bimbang. Ya, semuanya ingin didoain tapi karena takut aja, karena khawatir aja. Dan karena nggak tenang. Saya seringkali ngomong kepada menara doa, coba engkau jadilah tenang. Hari ini saya nggak mau engkau ada di menara doa kayak ibadah. Hari ini aku nggak mau ada di menara doa, engkau hanya rutinitas. Tenang dulu, Tuhan mau ngapain. Ya. Saudara juga sama, SMA itu juga gitu, tenang. Hari ini aku melakukan apa? Ini kondisi yang saya mungkin belum call ini. Yes, aku punya malaikat. Tak. Ya, makanya kalau saudara juga hari ini ada sakit yang mungkin pinggul ya. Ya sorry, punggung. Ya, terus apa aja lah mungkin yang tentang tubuh. Saudara mulai dari roh, jiwa. Makanya saya katakan hati yang gembira adalah obat.
saudara bersuka cita aja sembuh. Ya, sekarang kenalin kalau roh saudara masih kacau, pasti sering sakit. Ya, mulai Tuhan tenangkan dan menguasai diri. Dengar biasanya nyaut, nyambar, coet-coet, dengar dulu. Saudara, saya ini punya suami, kalau dia ngomong gak boleh disautin. Saya harus denger ngomong sampai dia udah selesai. Udah Pak. Kalau udah boleh ngasih masukan. Kalau nggak boleh nggak usah, ya sudah. Terus saya harus garis bawain bagaimana saya akan bisa ngomong untuk saling ini. Terus Roh Kudus cuma belum sekarang, nanti. Terus besoknya gitu mau ngomong belum sekarang, masih panas, nanti. Karena saya pernah ditegur Pak Jusa. Saya datang sebenarnya mau didoakan. Tapi hari itu dikatakan, kamu pendoa kan? Iya. Pendoa itu sok tahu kadang. Pak enak ya saudara ya, gak enak ya. Iya, sok tahu. Terus kamu kadang-kadang kan pengen tahu kan, supaya kamu dengan bagaimana kamu belajar dengan suami istri. Saya itu ujungnya nanti, tapi saya itu pengen bagaimana om itu katanya itu politik. Ya, dan terus akhirnya dikatakan, saya menatap aja ya. Ya dikatakan kalau kamu dapat dari Tuhan, kalau kamu nggak usah ngomong, kamu bawa kepada suamimu. Ngomong kepada suami, kamu tanya dulu kapan ngomongnya, atau perlu ngomong atau enggak. Kalau itu hanya pokok doamu yang kamu harus doakan, ya doa aja. Ini tutup banyak mulut katanya gitu. Wah saudara, gak gampang. Dan hari itu tiba-tiba saya belajar jadi wanita. Amsal 31. Mendengar ya, dan suaminya dipuji di pintu gerbang. Kita kerja baik-baik menyiapkan banyak hal, gak usah dengan pengumuman, tapi lakukan dengan silent. Tiba-tiba siapa itu? Suaminya berpuji. Oh ya, karena apa? Dia dipuji di pintu gerbang. Nah saudara yang kasih, ada banyak hal kita ini pengen ngomong. Terus akhirnya Pak Yusuf bilang, kalau memang gak harus ngomong, gak usah ngomong, bikin masalah saja. Ya udah, tiba-tiba dia ngomong sesuatu yang dia pernah ngomongin. Disitulah waktunya ngomong kamu. Dan akhirnya beliau belajar banyak hal, dan beliau juga punya kaya akan, ya kalau beliau memang lebih banyak membaca daripada saya, ya baca buku. Dia mulai, dan hari itulah sebuah pertemuan yang ajaib. Dia orang yang suka membaca buku, kalau membaca itu digarisin terus nanti dan dia membaca buku tebel-tebel. Seringkali saya curi, dengan kata lain lihat yang digaris-garisin dan lihat kesimpulannya. Saya sudah khotbahin buku itu, ya saya nggak usah baca segini, ya saudara. Ternyata suatu kerjasama yang bagus. Dan tiba-tiba Tuhan kan, itu kan. Terus tiba-tiba Pak, itu kamu baca buku itu. Padahal saya sudah ini kan, supaya bisa ngomong kan. Itu buku itu kan berbicara. Oh enggak, dia itu ini terus gini. Oh, tapi padahal saudara saya itu enggak baca dari A sampai Z. Saya membaca yang di garis-garis dan kesimpulannya. Saya udah ngomongnya enak. Ya, dia rupanya seneng kalau istrinya pinter diajak ngomong begitu. Kalau istrinya terus aja, karena nggak tahu kan terus apa yang ini? Yang ini udah capek, ya kan gitu saudara. Tapi karena nih tahu ngomongnya enak, saudara, itu roh pengertian, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan, roh keperkasaan. Roh keperkasaan itu bukan kita mau nembusi banyak hal yang akhirnya kita terobohkan banyak hal, enggak. Makanya hari ini saudara, Tuhan sedang mau saudara mengalami kemerdekaan. Firman-Nya berkata, Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan saudara juga tahu bahwa roh itu akan membantu saudara kembali kepada ayat yang Roma 8 ayat 26 ya, membantu sesuatu yang dulu kau nggak tahu, tiba-tiba juga dikasih mimpi loh saudara.
Karena roh itu menolong saudara dan saudara menjadi sembuh. Orang itu tidak pernah menjadi sembuh dan kadang-kadang masih kambuh karena tidak pernah berurusan dan tidak pernah mau terapi dan tidak mau pernah merenungkan dan tidak mau ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong. Dia akan membantumu, dikatakan di situ, penolong. Dan penolong itu kalau saudara biarkan, dia gak akan nolong saudara. Dia nolong dengan detail banyak hal. Setelah dia nolong, kita tahu ada urusan-urusan yang lain dengan roh. Dan yang kedua, jiwa saudara seperti apa? Jiwa khawatir, gundah gulana, dan hai jiwaku pujilah Tuhan. Pintu untuk engkau dapatkan banyak hal adalah pintu mengucap syukur. Jiwamu engkau ajak mengucap syukur. Karena endingnya dikatakan hati yang gembira adalah obat. Saudara mau doa dan kerja keras bukan berarti saya mengajarkan kemalasan. Susah payahmu, ya. Berkat Tuhanlah yang membuat engkau kaya. Susah payahmu tidak ini. Karena apa? Ini tadi kaya akan hikmat kaya. Saya ingat di dalam ayat yang berkatan, saya tutup dengan Amsal 22 ayatnya ke 4 atau 7 di sini dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan ialah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Kekayaan. Kaya, banyak orang yang tidak punya kedalaman hanya berkata kaya, pengennya kaya akan semua materi. Kaya, engkau itu kaya yang benar-benar kaya akan hikmat, kaya akan pengertian, kaya akan pengampunan, kaya akan pengenalan, kaya akan belas kasihan. Ini keren, mantap di Rom. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Rendah hati itu istilahnya gitu ya, karakter Tuhan. Itu dari engkau semua mengalami pertumbuhan dan akhirnya membangun value-value itu tadi, menanamkan value-value ilahi menjadi berbobot. Dan detik kita menjadi pribadi yang berbobot, kabot, ya ilahi, ya nilai kita manusia ilahi. Dan pada waktu kita mulai memiliki kondisi seperti itu, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan. Posisi gak usah saudara kejar. Saya kemarin diberkati dengan apa yang menjadi statement dari, maksudnya penyataan, kalau engkau ingin kadang-kadang pulih gitu ya, sembuh. Ada banyak orang itu trauma dengan atau sindrom dengan kepemimpinan dan banyak hal. Dan beliau hari itu Panglima berkata, kalau memang saya turun atau saya apa, kalau Tuhan suka, kenapa? Karena Tuhan sedang membenahi kita, membedah kita. Saya itu ingat sekarang ini kan ada banyak kecantikan yang disulap itu ya, dibedah sebentar aja, dibedah ininya ya jadi ini, sebentar lagi dibedah ininya jadi itu. Saudara, dalam hati saya untuk cantik memang ya dibedah. Saya cantik ilahi lah yang dibedah sama Tuhan apanya. Kita ini rela nggak dibedah yang di ini. Kalau memang diem, ya. Saya kan pernah punya kesalahan di dalam ini gitu ya saudara. Nggak tahu karena ketidaktahuan dulu. Saudara, itu menghilanginya susah. Dan dikatakan ya harus mulai ngikutin dan diam dan tidak lakukan. Nggak gampang saudara. Awalnya pengen tampil cantik ya, terus akhirnya salah penanganan kan, terus akhirnya dan banyak hal yang ini ya, terus akhirnya bisa nggak kau menanggung kesalahanmu itu, gak mudah. Tapi hari itu suruh diem dan nggak usah nyalain siapa-siapa, nggak boleh. Dan itu cukup lama. Tapi saya mau menang saja, saya mau memiliki kekuatan bukan hanya di fisik, kekuatan untuk tetap menjadi tenang dan hal yang kehormatan. Engkau nggak usah mengejar atau nggak usah sama berantem. Kalau memang dari Tuhan itu akan dipromosikan kok. Dan kedua, kadang-kadang menjadi anak panah itu kalau mau loncat ditarik mundur dulu supaya lanjutan jauh. Yes. Saya pernah main untuk ke penembakan di hutan. Cuma tik nyampe sini. Tariknya kan cuma gini, tik. Oh di sini. Lah kalau sana kamu harus tarik yang keras. Keren. Jelas. Mantap, tapi masih melenceng. Fokus terus gini. Main tembak-tembakan di hutan. Ya.
Nah saudara yang kasih latihan. Dan terus saya bilang, oh iya. Tapi kadang-kadang respon kita pas saat kita mungkin ditarik, bisa gak terima. Gak mudah. Ya, terus yang terakhir, kehidupan apa yang di tanganmu? Ini akan stuck, mati, gak hidup. Atau terus ada yang hidup dan bertumbuh, bright and bloom. Oke, saya akhiri. Ku mau sepertimu, Yesus.